Di zaman dahulu, hiduplah seorang raja sakti bernama Raden Sidimantra yang memerintah sebuah kerajaan makmur di ujung timur Pulau Jawa. Ia dikenal bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Rakyatnya hidup sejahtera, dan kerajaan tak pernah kekurangan. Raden Sidimantra memiliki seorang putra bernama Manik Angkeran. Sangat berbeda dari ayahnya, Manik tumbuh sebagai anak yang manja, boros, dan gemar berjudi. Ia tak pernah peduli dengan nasihat ayahnya. Setiap hari, ia menghamburkan harta kerajaan demi kesenangan duniawi. Namun Sidimantra selalu berharap anaknya berubah. Ia masih menyayangi putranya dan berharap suatu hari Manik menyadari kesalahannya. Tapi keadaan semakin buruk ketika Manik mulai berani menjual barang-barang istana untuk membayar utang. Melihat tabiat anaknya yang makin tak terkendali, Sidimantra mencari cara agar Manik sadar. Ia pun memutuskan pergi bertapa ke Gunung Agung di Bali untuk memohon petunjuk. Di sana, ia memanggil naga besukih, makhluk penjaga harta karun sakti yang tinggal di dalam gunung. Dengan kekuatan mantranya, naga besukih muncul dari kawah. Raja menjelaskan bahwa ia tak memohon harta untuk dirinya, tetapi demi menyelamatkan anaknya yang tersesat. Naga itu, tersentuh oleh ketulusan raja, memberinya sejumlah emas dan permata, dengan satu pesan, jangan sampai anakmu mencurinya langsung ke sini. Sidimantra kembali ke kerajaan dan menyerahkan harta itu kepada Manik Angkeran, dengan harapan itu akan menebus utangnya dan membuatnya berubah. Sayangnya, harta itu malah membuat Manik semakin tamak. Ia berpikir, kalau ayah bisa mendapatkan harta sebanyak ini, pasti masih banyak yang tersisa. Ia pun diam-diam mencari tahu dari mana asal harta itu. Setelah membuntuti ayahnya, ia akhirnya mengetahui rahasia Gunung Agung dan naga besukih. Tanpa izin, Manik naik ke puncak Gunung Agung dan memanggil naga besukih menggunakan mantra ayahnya yang ia curi. Naga muncul, mengira itu Sidimantra, dan menunjukkan harta karunnya. Namun ketika naga lengah, Manik mengambil permata terbesar dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba, naga besukih menyadari pengkhianatan itu. Ia menghembuskan api dan membakar tubuh Manik hingga gosong. Di ambang kematian, Manik berteriak meminta ampun pada ayahnya. Sidimantra yang sedang bermeditasi mendengar suara jeritan anaknya melalui bisikan gaib. Ia segera menuju Gunung Agung dan menemukan Manik tergeletak tak berdaya. Dengan penuh penyesalan, Raja memohon pada naga besukih untuk menghidupkan kembali anaknya. Naga berkata, aku akan menghidupkannya kembali, tapi ini akan jadi pelajaran terakhir baginya. Dengan sihirnya, naga besuki mengembalikan nyawa Manik Angkeran. Namun, luka di tubuh dan hatinya tidak bisa sembuh sepenuhnya. Raden Sidimantra menyadari bahwa mereka tak bisa lagi hidup bersama. Dunia mereka berbeda, maka, dengan tongkat saktinya, ia menghentakkan tanah di antara mereka. Tanah itu terbelah, air laut mengalir deras, dan terbentuklah Selat Bali, memisahkan Jawa dan Bali. Setelah tanah terpisah, Pulau Jawa dan Bali berdiri sendiri. Raden Sidimantra tetap di Jawa, sementara Manik Angkeran hidup di Bali untuk memulai kehidupan baru. Selat yang memisahkan mereka menjadi simbol dari pengorbanan dan kasih seorang ayah. Kini, wilayah itu dikenal sebagai Selat Bali, dan menjadi jalur penting antara dua pulau besar Indonesia. Di balik keindahannya, tersimpan kisah pilu tentang cinta, kesalahan, dan pengorbanan. Cerita ini terus diceritakan turun-temurun agar manusia belajar dari masa lalu. Hingga kini, Gunung Agung masih dianggap suci, dan masyarakat Bali percaya bahwa naga besukih masih menjaga tanah mereka dengan kekuatan magisnya.